Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang anuitas biasa. Nah, sebelumnya Anda sudah menerima materi tentang anuitas biasa, jadi di sini saya akan sedikit mengulas supaya Anda bisa memahami apa yang sudah dipelajari secara mandiri di materi dan apa yang seharusnya dipahami itu apakah sudah sesuai atau belum. Nah, ini bisa kalian refleksikan sendiri. Karena materi yang berikutnya juga masih berkaitan dengan anuitas. Nah, di sini ada definisi tentang anuitas. Apa sih anuitas itu? Anuitas itu adalah rangkaian pembayaran atau penerimaan sejumlah uang yang biasanya itu besarnya sama. Jadi kalau 5 juta terus, kalau 2 juta terus. Dalam periode waktu yang sama untuk setiap kali pembayaran. Entah itu pembayaran bunga pinjaman, bunga deposito, bunga obligasi, cicilan rumah, atau motor, atau mobil, itu adalah contoh dari anuitas. Nah, anuitas itu sendiri ada anuitas biasa, ada anuitas di muka, dan ada anuitas ditunda. Nah, sekarang kita belajar yang anuitas biasa terlebih dahulu. Nah, di sini ada rumus PV sama dengan 1 min 1 plus 1 pangkat min N. Nah, jadi ini faktor anuitasnya itu nilai sekarang, I. Per I kali A. Present value itu nilai sekarang atau nilai awal periode, I-nya tingkat bunga per periode, N-nya jumlah periode, A-nya itu anuitas atau pembayaran per periode. Jadi langsung saja ke contoh soal. Nah, di sini maksudnya ada 10 Juli di 2021, 10 Juli di 2023, 10 Juli di 2026. Nah, ini pembayarannya jumlahnya sama itu. Itu ada 1 juta. Nah, di sini ada soal yaitu hitung nilai sekarang dari 1 juta yang diterima setiap tahun selama 5 tahun. Mulai 1 tahun lagi jika tingkat bunga yang relevan adalah 15% per annum per tahun. Oke, di sini jadi PV itu adalah nilai sekarang sebenarnya. Nilai sekarang itu berarti 1 juta. Sebenarnya PV ini berarti 1 juta per 1 plus 0,15 pangkat 1. 1 juta per 1 per 0,15 pangkat 2 dan seterusnya hingga pangkat 5 karena di situ tadi soalnya adalah 5 tahun. Nah, kita bisa menggunakan rumus. Nah, itu sebenarnya rumus ininya ya, jabarannya ya. Nah, tapi kalian bisa menggunakan rumus ini kalau tidak mau menghitung satu-satu. Karena kalau misalkan di sini 5 tahun itu kan sedikit perhitungannya, tapi kalau 10 yang ditanyakan 10 tahun atau 20 tahun, nah ini kan lama menghitung satu-satu seperti itu. Nah, di sini Anda tinggal substitusikan 1 min 1 plus I-nya 0,15, pangkat min 5 tahun, 0,15, I-nya kali 1 juta. Anuitasnya adalah 1 juta. Nanti dihitung hasilnya adalah 3.352.155. Berikutnya kalian bisa pakai tabel sebenarnya, tabel anuitas biasa. Ini sebenarnya tabel anuitas biasa. Cuma saya lupa kalau ini ada tabelnya, jadi nggak saya berikan juga kemarin ya. Jadi sebenarnya pakai cara yang tadi sebelumnya itu sudah cukup. Kalau ini adalah penjelasan untuk cara lain yang bisa digunakan pakai tabel. Jadi di sini ada periode 1, 2, 3, 4, 5. Nanti saya lampirkan juga ya di mana tuh? Di study-nya. 15%, di sini ada tertulis 3
35216. Nah, di sini sehingga cara penulisannya 35216 kali 1 juta hasilnya 3 juta. Ini kan koma 3 juta 35216 160. Seperti itu. Jadi hasilnya sama ya. Ya, 352. Ini sama-sama 352. Ada selisih sedikit. Nah, ini juga bisa sebenarnya kalian menggunakan Excel. Jadi di sini saya sudah buka Excel. Nah, kemudian saya ketikkan aja di sini PV gitu. Bentar ya. Oke, saya ketikkan PV. PV. Nah, kemudian nanti kalau kalian lihat di sini, mana kok nggak muncul nih ya tadi informasinya. Oke, jadi ini ada muncul ya, kalau kita ketikkan rate-nya 15% kan. Berarti kita tulis 15% titik 2 NPER 5 PMT 1 juta 1 juta 123 123. Oke, kemudian FV 0, type-nya juga 0, and the payment ini kan ada tulisannya end of the period, payment is time at the end of the period. Jadi pembayarannya dibayarkan di akhir, seperti itu. Oke, lalu kita tutup kurung ya, enter. Nah, ini ada 3.352.155. Nah, 1 juta ini kan tadi itu kan 1 juta ya, apa namanya, anuitasnya itu 1 juta. 1 juta ini diterima setiap tahun selama 5 tahun. Kemudian kenapa di sini warnanya merah negatif gitu? Karena 1 jutanya itu dianggap kas masuk, sedangkan PV-nya itu adalah arus keluar yang harus dilakukan saat ini agar anuitasnya diperoleh sebesar 1 juta. Makanya di sini tertulis minus 3 juta. Karena dia itu adalah arus kas keluar. Kalau 1 jutanya tadi arus kas masuk, 3.352 arus kas keluar, sehingga dia diwarnai merah seperti itu. Tapi sebenarnya nilainya tetap sama-sama 3 juta nominalnya. Cuman untuk menunjukkan bahwa ini adalah arus masuknya, ini adalah arus keluarnya, seperti itu kalau di matematika keuangan. Oke, itu adalah cara kalau menggunakan Excel. Kita kembali lagi. Nah, di sini sudah ada catatannya, rate-nya apa, NPR-nya, PMT, FV, dan type. Oke, soal nomor 1 silahkan, ini tugas ya, seperti biasa. Sekarang menghitung, kalian untuk tugasnya boleh dikerjakan dengan cara apapun, mau pakai cara manual bisa, mau pakai Excel juga bisa. Tapi kan sudah kalian kerjakan ya sebenarnya. Oke, nggak apa-apa. Bisa untuk mengecek lah Excel nih. Kemudian di sini menghitung besar cicilan. Nah, ini ada 2 rumus. Nah, di sini tadi rumus yang bawah. Nah, ini sebenarnya ini sebenarnya rumus turunan. Ini kalau PV-nya yang diketahui apa? Ini adalah rumus untuk PV, ini dimanipulasi sehingga menghasilkan anuitas sehingga anuitasnya PV per ini tadi PMT.
Nah, di sini sudah ada keterangannya, rate tingkat bunga, NPR jumlah periode, PV nilai sekarang, FV nilai akan datang, type-nya 1. Nah, ini jika pembayaran per periode di awal periode, 0 jika pembayaran per periode dilakukan pada akhir periode. Asri meminjam uang sebesar 10 juta dengan bunga 12% per annum. Jika pinjaman tersebut harus dilunasi dalam 24 kali cicilan bulanan, berapa besarnya cicilan yang harus dibayar setiap bulannya? Jadi gini, di sini kita tuliskan semua informasi yang diketahui, PV-nya 10 juta, kemudian I-nya 12%, sehingga per 12, 1% 0,01, N-nya 24 karena 24 kali cicilan. A-nya di sini kita cari hasilnya. Ini kebetulan pakai tabel ya, cara yang ini. Tapi kalau kalian mau cari A, sebentar, kita cek yang tadi. Saya juga udah lupa yang tadi. Oke. Nah ini kan kita turunkan dari rumus ini, A sama dengan PV per ANI gitu ya. Oke. Sampai mana tadi? Sini. Nah, berapa besarnya cicilan yang harus dibayarkan setiap bulannya? Sehingga nanti diketahui hasilnya adalah 470, 734. Kalian juga bisa pakai cara yang ini tadi. 1 per I. Kan semua diketahui ya sebenarnya ya. I, N diketahui semua. Jadi tinggal disubstitusikan aja sebenarnya. Oke, soal nomor 2. Itu tugas seperti biasa. Contoh soal lagi. Contoh soal. Di sini sebuah mobil minibus harga tunainya 80 juta untuk pembelian secara kredit. Pak Ali harus menyiapkan uang muka 20% dan melunasinya dalam 36 kali angsuran dengan bunga 21% per annum tanpa harus membuat tabel. Hitunglah besar angsuran per bulan. Kemudian yang B saldo utang PV. Kemudian yang C pokok utang selama tahun kedua dan D besarnya yang diberikan pada tahun kedua. Oke, di sini tulis dulu semua informasi pinjaman 80%. Karena kan uang mukanya DP-nya sudah dibayar 20%, berarti sisanya 80%. Kali 80 juta sama dengan 64 juta. Itu adalah PV-nya, present value. Kemudian N sama dengan 36, karena 36 kali angsuran berarti 3 tahun. I-nya 21% per 12 sama dengan 1,75%, jadi 0,0175. Nah, sekarang kita cari A-nya, anuitasnya 64 juta. Nah, ini pakai rumus yang sebelumnya sudah kalian pelajari. Diperoleh hasilnya, ini tinggal substitusikan aja ya. Nah, kemudian yang ini pakai PV, berarti sama, tinggal substitusikan aja. Present value. Kemudian yang ini saldo utang akhir tahun kedua. Berarti setelah diketahui hasilnya, pokok utang tahun kedua ini 46 juta dikurangi 25 juta. Jadi yang present value-nya ini dikurangi 20
5 juta saldo utang akhir tahun kedua. Sehingga pokok utang tahun kedua itu adalah 21 juta. Kemudian bunga tahun kedua berarti 12 kali 2.411 dikurangi 21 sehingga hasilnya adalah 7 juta. Kan 2 juta itu yang ini tadi ya. Nah, ini anuitasnya yang dibayarkan, jadi dia sudah bayar 2 juta setiap bulannya, setiap kali pembayaran, terus dikalikan 12, lalu tinggal dikurangi dengan 21 pokok utangnya. Pokok utangnya kan 21. Nah, berarti bunganya. Jadi yang dibayarkan, ini yang dibayarkan dikurangi pokok utang. Pokok utang itu ya nilai hutang yang sebenarnya. Nah, ini berarti bunganya 7.906. Ini sebenarnya cuma soal substitusi aja ya. Nah, sekarang ada menghitung jumlah periode. Kalau mau hitung jumlah periode, ini adalah rumus awal yang kita ketahui. Nah, untuk mencari N, ini periode berapa kali, kita menggunakan rumus logaritma. Di sini ada contoh soal KPR sebesar 210 juta dikenakan bunga 18% per annum. Jika besarnya angsuran per bulan 3.700.000, dalam berapa lama KPR akan lunas? Present value-nya 210 juta. I-nya 18% per 12. Sama dengan 1,5%. 1,5% 0,015. Rate-nya A-nya 3, anuitasnya 3.700.000. Berapa lama KPR-nya akan lunas? Sebentar. Saya sampai nomor berapa tadi ini? Ini ya. Kelewat. Oke, di sini ada rumus yang tadi itu. Ini sebenarnya tinggal kita substitusikan PV IA. Semua yang diketahui disubstitusikan, nanti diperoleh hasilnya 120 bulan. Untuk karena 120 bulan berarti sama dengan 10 tahun gitu ya. Sekarang soal nomor 3. Pak Andi adalah karyawan yang telah bekerja selama 30 tahun. Dia akan pensiun dan mendapat uang pensiun yang dibayarkan sekaligus yaitu 200 juta. Kemudian disimpan di deposito jangka 3 bulan dengan bunga 8% per annum. Apabila untuk keperluan hidup dirinya dan keluarga ia mengambil sebesar 6 juta setiap 3 bulan, berapa tahun deposito Pak Andi tersebut akan habis? Lakukan perhitungan dengan menggunakan Excel. Di sini ada PV 1 min yang ini yang rumus kita ketahui ya. Kemudian nah, di sini ada tulisan I metode trial and error. Jadi sebenarnya untuk mencari nilai tingkat bunga itu tidak bisa langsung serta-merta ketika kita input di rumus itu langsung keluar hasilnya ya. Tapi karena emang kita tuh kayak kita coba, kemudian kalau kurang pas berarti kita coba lagi dengan tingkat bunga yang lain. Kemudian kita coba terus sampai akhirnya kita peroleh hasil yang sesuai. Nah, di sini kan ada rumus sebelumnya I-nya untuk kita mau nyari I-nya. Nah, di sini ada contoh soalnya ya.
Perhiasan bernilai 30 juta secara tunai dapat dibeli dengan 12 kali angsuran bulanan masing-masing sebesar 2.700.000. Berapa tingkat bunga yang dikenakan. Jadi di sini memang kita coba-coba. Kita gunakan apa namanya? Kita tentukan I dengan nilai tertentu gitu. Yang sekiranya nanti akan mendekati hasilnya. Jadi di sini kita contohkan 18%, I-nya 18% bagi 12 sama dengan 1,5%, 0,015. Kemudian anuitas 2.700.000, PV 30 juta, N-nya 12. Itu adalah informasi yang diketahui. Kita substitusikan semua. Setelah disubstitusikan semua, ternyata hasilnya PV-nya masih lebih dari 30 juta. Berarti nggak cocok. Lalu kita besarkan 19%. Oh, ternyata 19% itu juga nggak cocok karena masih sama dengan kurang dari 30 juta. Kemudian kita coba 18,5%. Ternyata juga enggak cocok karena masih ada kelebihannya. Kemudian kita coba 18,6% kita tambah 1% supaya kira-kira itu mendekati lah 30 juta. Di sini kan perhitungannya 30 juta,03. Nah, baru kita dapatkan hasilnya 1,55%. Nah, kalau Anda tanya nanti, Bun, 18%-nya dari mana kok tiba-tiba bisa 18%? Ya itu emang coba-coba gitu. Kalau mungkin nanti Anda ketika mencoba nggak kepikiran 18%, kepikirannya 10%, ya udah itu tulis aja 10%, nanti hasilnya berapa, jauh atau enggak dari nilai 30 juta. Kalau jauh berarti kan Anda harus menambah kira-kira hampir 2 kali lipat. Jadi nanti seperti itu. Trial and error, tapi kayak masih ada sudut pandang lain, jadi kayak agak ada logika berpikirnya. Oh, kira-kira nyampe enggak ya kalau segini? Bisa, jadi dicoba-coba dikurangi, ditambahkan tingkat bunganya. Itu adalah contohnya. Kemudian soal nomor 4, ini tugas seperti biasa. Kemudian ada perpetuitas. Jadi ketika ini perpetuitas, sebelum ke perpetuitas saya lupa mau menyampaikan. Ini tadi kan ada permintaan, bukan permintaan ya. Untuk yang mencari tingkat bunga. Nah, ini udah dibahas belum sih? Kok belum? Oh, masih ada ya? Oh, ada yang kelewat. Oke, ini mau bahas yang ini dulu ya. Nah, tingkat bunga. Untuk tingkat bunga ini kan tadi ada soalnya, ini tingkat bunga dikenakan, sudah. Mana tadi ya? Oke lah. Jadi untuk tingkat bunga kalau kalian mau nyoba-nyoba karena dia masih pakai rumus PV, kalian bisa kerjakan di Excel itu pakai ini ya, rumus yang tadi PV, terus tinggal input informasi yang diketahui, terus kalian bisa coba diinputkan tingkat bunganya sampai ketemu hasil yang diharapkan, yaitu 30 juta. Bisa juga seperti itu pakai Excel. Oke. Ini belum kebahas kayaknya ya. Mobil seharga 100 juta ditawarkan dengan mekanisme tanpa uang muka. Cicilan bulanannya 36 kali yang dimulai bulan berikutnya.
Dengan ada penambahan 50 juta pada cicilan terakhir jika tingkat bunga dikenakan 12% per annum berapa angsuran bulannya. Dan disebut balloon payment. FV 50 juta future value. Ya. N sama dengan 36. Dan I 12% per 12 0,01. Jadi kita pakai rumusnya PV sama dengan FV 1 plus I pangkat min N. Diketahui hasilnya ini, lalu kurangi 100 juta dikurangi 34, hasilnya 65. Baru terus cari anuitasnya dengan rumus yang sebelumnya. Oke, seperti itu. Oke, itu tugas. Kemudian di sini ada perpetuitas. Nah, perpetuitas itu sama juga dengan anuitas tak hingga. Anuitas tak hingga. Di sini ada PV A per I. 1 juta bagi 3%, 33 juta. 1 juta untuk 3 bulan sekali dengan tingkat bunga 12% per annum. I-nya 12% per 4 berarti sama dengan 3%. Jadi 1 juta untuk 3 bulan sekali. Dengan tingkat bunga, kalau 3 bulan sekali berarti kan ada 4 kali ya. Nah, 12% per 4. Hasilnya adalah 3%. Nah, ini anuitas nilai yang akan datang. Ini rumusnya. Ini keterangannya sama seperti sebelumnya. Anuitas contoh hitung nilai yang akan datang FV dari tabungan 1 juta yang disetorkan setiap tahun selama 5 tahun. Mulai tahun depan, apabila tingkat bunga adalah 10% per annum diperhitungkan tahunan. A-nya 1 juta, N-nya sama dengan 5, I-nya sama dengan 10%, FV ini hasilnya adalah 6.105.000. Ini tinggal substitusikan ya sebenarnya. Oke, tugas menghitung besar tabungan periodik, ini rumusnya. Oke, contoh soal. Ibu punya uang sebesar 500 juta. Kemudian dia nanti akan pensiun 20 tahun lagi. Ia menyisihkan gaji setiap bulan untuk ditabung di bank. Berapa besar gaji bulanan yang harus ibu sisihkan untuk tabung? Jika tingkat bunga tabung 9% per annum dan perhitungan bunga bulanan. Future value-nya 500 juta. Jadi kan 500 juta ketika ia pensiun ingin. Jadi ingin future value 500 juta. N-nya 20 tahun kali 12, 240 periode. I-nya 9% per 12. 9% bagi 12, 0,75. Karena ini per annum ya. Ada 12 bulan per 12, 0,75. Persen. Langsung tinggal kita substitusikan aja ke rumusnya. Nanti ini hasilnya diketahui. Oke, gitu ya. Kalau matematika kok uang itu kan yang penting tahu rumus apa yang mau digunakan. Nah, kalau perhitungan matematisnya saya rasa kalian sudah bagus semua. Nah, ini nomor 7 tugas. Nah, ini hitung jumlah periode tabungan. Ini ada rumus. Oke, contoh soal. Pedagang kecil berencana menabung 1 juta per bulan agar bisa dapat uang 200 juta, berarti future value-nya 200 juta. Jika tingkat bunga tabungan yang ditawarkan 6% per annum, berapa lama dia harus menabung? 6% bagi 12, 0,5%. Oke, ini tinggal disubstitusikan aja. N sama dengan plus 1 plus FV dan seterusnya. Hingga akhirnya diperoleh hasilnya adalah 139 bulan ya kira-kira. Berarti 10 tahun, 11, hampir 11 tahun lah ya. 19. Oh, lebih ya. 12, hampir 12 tahun. Kira-kira. Oke, nih soal nomor 8 tugas. Ini menghitung tingkat bunga tabungan. Sebanyak 8 kali setoran, masing-masing 350.000 menjadi 3 juta.
300. Berapa tingkat bunga per periode? N-nya 8, future value-nya 3.300.000, A-nya 350.000, kemudian diperoleh hasilnya future value per anuitasnya hasilnya adalah 9,55. Itu adalah tingkat bunganya. Soal nomor 9 tugas, pengaruh pajak tabungan. Misalkan tingkat bunga sebelum pajak adalah before tax ini ya, IBT, pajak atas bunga tabungan dan deposito adalah T, dan tingkat bunga setelah pajak ialah after tax. Jadi, jika ada pajak tabungan dan deposito, tingkat bunga tabungan yang harus digunakan dalam persamaan nilai akan datang adalah tingkat bunga setelah pajak. Contoh soal. Hitung future value dari tabungan 1 juta yang disetorkan selama 5 tahun mulai tahun depan bila tingkat bunganya adalah 10%. Dihitung tahunan dan terdapat pajak atas bunga tabungan sebesar 20%. Berarti A-nya 1 juta, N-nya 5, interest after tax-nya 1 min T, T-nya 20%, I before tax-nya 10%. Hasilnya sama dengan 8%. Jadi 1 min T dikalikan interest before tax. Hasilnya 8%, kemudian substitusikan ke rumusnya karena I-nya sudah diketahui 0,08, sehingga hasilnya di sini 5.866 dan seterusnya. Oke. Ini kelewat ya, ini ada slide kosong, hapus ya. Oke, ini soal nomor 10 tugas. Oke. Sudah. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.